Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Noval untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 5. Setelah percakapan itu, disinilah Diandra duduk menunggu kehadiran Garvin. Wanita itu menghubungi Garvin untuk bertemu. Tadinya, Diandra merasa Garvin akan menolaknya hingga Diandra sudah mempersiapkan banyak cara untuk meminta maaf pada pria itu. Tidak disangka Garvin langsung mengiyakan ajakan bertemu Diandra pada pesan pertama. Maaf, aku terlambat 3 menit. Diandra langsung menatap Garvin saat suara pria itu menginterupsi berisik yang ada di kepalanya. Tidak apa-apa, Garvin. Diandra menjawab dengan terbata. Ada apa, Diandra? Tanya Garvin tanpa basa-basi namun berhasil membuat Diandra tertohok. Di benaknya, Diandra bertanya-tanya. Apakah pria ini terlalu sibuk sampai tidak peduli dengan apa yang publik bicarakan tentang mereka berdua? Publik sudah membicarakan tentang sikap kasar Diandra yang sangat bertolak belakang dengan dirinya selama ini. Para penggemarnya turut menyatakan kekecewaan karena sikap tidak dewasanya. Di sebuah acara live seperti itu, bisakah kita tetap melanjutkan perjodohan? Aku sudah memutuskan bersedia menikah denganmu, ucap Diandra dengan satu helaan nafas. Ada batu besar yang menghantam hatinya saat mengatakan kalimatnya. Pandangan mengarah pada mata Garvin yang sedikit menyipit. Garvin melihat gerak-gerik Diandra yang berusaha tidak melakukan banyak kontak mata dengannya. Wanita itu jelas sedang tidak nyaman sekarang. Pria itu sebenarnya masih merasa sangat kesal, namun menahan dirinya untuk tidak melepaskan emosi. Mengingat peringatan Richard. Lagi pula mereka sedang berada di salah coffee shop yang cukup ramai. Kenapa? Kupikir kau akan mengatakan akan menolak perjodohan setelah pernyataanmu di wawancara Tonight Show. Garvin sedikit menekan kalimatnya yang berhasil membuat Diandra semakin tidak nyaman. Wanita itu terlihat berkedip 2 kali, lalu menarik napas panjang. Aku mau menerima perjodohan ini. Mari kita lanjutkan rencana pernikahan. Aku minta maaf padamu tentang itu. Aku. Hanya. Garvin tersenyum miring melihat Diandra yang terbata-bata hingga tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Diandra menarik nafas perlahan karena cara bicaranya yang terbata. Berusaha mengumpulkan kata-kata yang sudah dia persiapkan untuk meminta maaf pada Garvin. Kenapa? Tanya Garvin dengan nada suara yang sangat rendah dan tatapan mengintimidasi. Aku akan menghargai jika kau datang padaku untuk menolak perjodohan ini. Kenapa kau memilih cara seperti itu? Pertanyaan Garvin berhasil membuyarkan semua kalimat yang baru saja Diandra susun rapi. Kini, dia kehilangan semua kata untuk diucapkan. Selama 20 detik, Garvin menatap wanita di depannya yang balik menatapnya dengan rasa cemas. Pria itu dapat melihat bagaimana bola mata Diandra bergerak gemetar. Masih ada yang ingin kau katakan? Aku masih ada jadwal. Garvin melihat gerak-gerik Diandra yang berusaha tidak melakukan banyak kontak mata dengannya. Wanita itu jelas sedang tidak nyaman sekarang. Pria itu sebenarnya masih merasa sangat kesal, namun menahan dirinya untuk tidak melepaskan emosi. Mengingat peringatan Richard, lagi pula mereka sedang berada di salah coffee shop yang cukup ramai. Kenapa? Kupikir kau akan mengatakan akan menolak perjodohan setelah pernyataanmu di wawancara Tonight Show. Garvin sedikit menekan kalimatnya yang berhasil membuat Diandra semakin tidak nyaman. Wanita itu terlihat berkedip 2 kali, lalu menarik napas panjang. Aku mau menerima perjodohan ini. Mari kita lanjutkan rencana pernikahan. Aku minta maaf padamu tentang itu. Aku. Hanya. Garvin tersenyum miring melihat Diandra yang terbata-bata hingga tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Diandra menarik nafas perlahan karena cara bicaranya yang terbata. Berusaha mengumpulkan kata-kata yang sudah dia persiapkan untuk meminta maaf pada Garvin. Kenapa? Tanya Garvin dengan nada suara yang sangat rendah dan tatapan mengintimidasi. Aku akan menghargai jika kau datang padaku untuk menolak perjodohan ini. Kenapa kau memilih cara seperti itu? Pertanyaan Garvin berhasil membuyarkan semua kalimat yang baru saja Diandra susun rapi. Kini, dia kehilangan semua kata untuk diucapkan. Selama 20 detik,
Garvin menatap wanita di depannya yang balik menatapnya dengan rasa cemas. Pria itu dapat melihat bagaimana bola mata Diandra bergerak gemetar. Masih ada yang ingin kau katakan? Aku masih ada jadwal. Diandra menegakkan posisi duduknya, menatap Garvin dengan perasaan yang rumit. Garvin, aku menarik kalimatku. Aku tidak menolak pernikahan ini, bisakah kita melanjutkannya? Aku mohon. Tatapan memohon dari Diandra berhasil menciptakan senyum remeh dari Garvin, langsung menikah tanpa tunangan. Bagaimana? Ucap Garvin membuat Diandra tersedak salivanya sendiri. Wanita itu terbatuk-batuk, namun Garvin tidak berniat menepuk-nepuk punggungnya dan memberikan minuman pada wanita yang baru saja tersedak hingga kedua matanya berair. Setelah batuknya reda, Diandra menatap Garvin dengan serius. Kita menikah tanpa tunangan. Kenapa? Maksudku, kenapa buru-buru? Ada masalah rumit yang harus aku urus selama 2-4 bulan mendatang. Jadi kita harus menikah bulan depan. Jika tidak mau, tidak apa. Ucap Garvin tidak kalah serius. Pria itu meneguk air mineral yang dipesannya saat masuk tadi. Diandra gelagapan melihat kilatan tajam kedua mata. Garvin yang seolah menyayat-nyayat tubuhnya. Ya, baiklah. Diandra menjawab dengan lesu. Garvin terlihat sangat tidak peduli dengan perasaan wanita itu. Dia bangkit untuk keluar dari coffee shop. Baru 2 langkah. Pria itu kembali lalu membisikkan kalimat yang membuat tubuh Diandra menegang. Sebelum itu, hapus imagaku sebagai pria menyedihkan. Satu lagi, ibuku. Kari sampai menjatuhkan air mata. Untukku karena pernyataanmu, Garvin, langsung pergi dengan langkah cepat. Meninggalkan meja mereka. Diandra yang sedang merasakan batu besar di dadanya setelah mendengar pernyataan Garvin, langsung mengikuti pergerakan Garvin hingga pria itu masuk ke dalam mobil. Dari balik kaca transparan coffee shop, Diandra dapat melihat Garvin tersenyum padanya sebelum benar-benar menutup pintu mobilnya. Senyuman yang menunjukkan betapa pria itu sangat membencinya. Perubahan tatapan Garvin kepadanya membuatnya sadar bahwa dia memang melakukan kesalahan yang sangat besar. Di dalam mobil, Garvin langsung mendapat tatapan ingin tahu dari Richard. Garvin tahu kalau sahabatnya itu sudah tidak sabar mendengar apapun yang ingin dikatakannya. Tapi pria itu memilih untuk diam, memikirkan tentang kebenaran dari keputusan yang baru saja dia ambil. Melihat keterdiaman Garvin, Richard memilih untuk bungkam. Dia tidak ingin memperburuk suasana dengan rasa ingin tahunya. Namun, melihat laju mobil mengarah ke Paradise Hotel, membuat Richard mengetahui bahwa Garvin tidak membatalkan perjodohannya. Vin, kau yakin dengan semua ini? Aku bisa katakan pada mereka kalau pesta lajangnya dibatalkan. Richard menatap Garvin yang masih memilih diam. Setelah pengumuman pertunangan yang dikabarkan dilaksanakan pada bulan depan, lingkaran persahabatan Garvin yang terlalu berlebihan memutuskan melaksanakan pesta lajang untuknya. Pesta yang seharusnya dilakukan sebelum pernikahan itu dipercepat karena secara kebetulan mereka berada dalam formasi lengkap. Garvin yang saat itu berpikir untuk menerima Diandra dan perjodohannya dengan hati terbuka, hanya menuruti semua yang sahabat-sahabatnya rencanakan. Jadi hari ini tidak ada alasan untuk membatalkan pesta lajang yang sudah mereka persiapkan. Tidak ada yang perlu dibatalkan. Rick, tidak pesta lajang, tidak pernikahannya. Nada suara rendah syarat akan kemarahan. Itu membuat Richard ikut kesal. Entah apa yang wanita itu katakan pada sahabatnya, sampai membuat Garvin bersikap tidak seperti yang Richard kenal. Seolah kau memaksanya menikah. Batalkan sajalah. Richard kembali membujuk sahabatnya. Tidak ingin pria yang sudah dia anggap saudara itu mengambil keputusan yang salah. Wanita itu yang membutuhkan pernikahan ini. Richard menarik rambutnya ke belakang. Merasa pening dengan jawaban Garvin yang begitu dingin. Ya, sejak awal memang kau dibutuhkan, Vin. Jika dia memohon untuk melanjutkan pernikahan, itu karena alasan perusahaan. Lalu alasanmu apa? Kau ingin balas dendam karena egomu terluka dan karena Karis bersedih. Tidak perlu membalas orang seperti itu, apalagi mengikat dirimu dengan mereka. Ayolah, Vin, aku tidak ingin kau menyesal. Richard tidak melanjutkan perkataannya saat melihat tatapan Garvin berubah sendu. Kilatan marah di kedua matanya menghilang.
diikuti dengan rahangnya yang kini mengendur perlahan. Ada alasan lain, Garvin mengangguk cepat. Dia menatap keluar jendela sebelum bicara dengan nada lirih yang dapat ditangkap oleh Richard dan supir paruh baya yang sejak awal hanya fokus menyetir. Eren tidak pernah minta apapun padaku seumur hidupnya. Tapi hari itu, dia memintaku untuk menikahi Diandra dan menjaganya. Permintaan pertama dan terakhirnya, Rick. Selama 10 detik, Rickard tidak menemukan suaranya sendiri. Dia hanya terdiam melihat Garvin yang terus memandang keluar jendela mobil. Tuhan, aku sungguh minta maaf, Vin. Tidak ada lagi yang bicara di dalam mobil. Richard yang mendengar alasan Garvin mendadak bungkam. Dia tahu dengan baik bagaimana hubungan Garvin dan Eren. Eren adalah tip ayah paling sempurna. Menurut Richard, dia sangat mencintai Garvin sampai tidak pernah mengatur hidup sahabatnya, mendukung apapun pilihan Garvin dan tidak pernah menuntut apapun. Terlihat jelas bagaimana Garvin berulang kali mencoba segala hal sebelum memutuskan menjadi penerus perusahaan. Ketika Garvin menjadi model, lalu Banting Ster menjadi pelukis di sela-sela kuliahnya sebagai engineer dan menjadi komposer anonim untuk salah satu sahabat mereka yang merupakan seorang penyanyi. Semua yang dilakukan oleh Garvin mendapat dukungan penuh dari Eren tanpa syarat. Jetty, ketika Garvin mengatakan bahwa Eren memiliki permintaan pertama dan terakhirnya, Richard paham sekali dengan perasaan sahabatnya. Bahkan jika egonya diinjak sekalipun, Garvin tetap akan memenuhi permintaan Eren. Tidak apa-apa, Rick. Aku memahami kekhawatiranmu. Kedua sahabat itu tiba di lobi Hotel Paradise, meninggalkan supir paruh baya yang mengetahui bagaimana air mata menetes di pipi pria yang terlihat selalu ramah dan ceria itu bersambung.